Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas SI 4806. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, di sini kami membuat tentang layanan untuk web dari Telkomedika. Jadi di sini anggota kelompok kami ada Queen Naomi Liliwatil dengan NIM 1020 2240 0336. Ada saya, Nindya Zafira Pratista dan Nata Kurniawan dengan NIM 1020 2240 0099. Ada Zidan Firmansyah Hakim dengan NIM 1020 2240 0286 dan ada Taurik Arafif dengan NIM 1020 2240 0177. Jadi tema tugas besar kami mengambil tema membuat website untuk layanan pemeriksaan di Telkomedika dengan fitur pembuatan janji temu secara online. Nah, kami mengambil latar belakang yang ada. Jadi, layanan kesehatan yang cepat dan efisien ini untuk saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama di lingkungan kampus, karena sistem manual yang ada itu seringkali membuat antrian yang panjang, terkadang juga membuat kesalahan data dan juga ketidaknyamanan bagi pasien. Nah, hal ini juga mengakibatkan pelayanan untuk pasien ini menjadi kurang optimal dan menghambat efektivitas pelayanan klinik. Jadi, kami membuat solusi digital yang dapat mempermudah proses pendaftaran, pemesanan janji temu dengan dokter, hingga pengelolaan data pasien. Nah, jadi dengan adanya website layanan ini dapat diakses secara online sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Untuk tujuannya yang yaitu mempermudah pasien dalam membuat janji temu dengan dokter secara online. Dengan begitu, pasien dengan mudah dapat bertemu dengan dokter. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengelolaan data pasien dan jadwal dokter. Jadi waktu tunggunya tidak terlalu lama. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu serta kesalahan administratif melalui sistem digital. Empat, memberikan akses informasi layanan kesehatan yang transparan dan mudah untuk dijangkau. Tuh, habis. Jadi ada pasien, dokter jadwal yang ditemu, pembayaran, pasien untuk bagian ini database untuk bagian CRD, ada pasien dan dokter, dokter bisa jadwal, nah itu janji temu ada pasien dan dokter. Habis itu setelah semua selesai baru database pembayaran. Nah, untuk flowchart-nya di sini, eh, memulai program, kita start, terus habis itu masuk ke proses registrasi akun. Setelah itu kita menginput data pasien, terus kita memilih dokter. Jika jadwalnya tersedia, maka kita akan terus melanjut ke konfirmasi janji temu. Jika jadwalnya tidak tersedia, maka kita akan mengecek jadwal dokter yang lain. Terus setelah eh, jadwalnya tersedia, kita mengkonfirmasi janji temu dan masuk kepada proses pembayaran. Setelah pada proses pembayaran, kita masuk ke proses konfirmasi pembayaran dan program akan selesai. Nah, untuk pseudocode-nya, di bagian registrasi akun, kita akan mendisplay masukkan data untuk registrasi akun, terus kita akan input username dan password, kita akan menyimpan data-data tersebut, data akun itu ke database. Setelah itu, di bagian isi data pasien, kita akan mendisplay isi data pasien, terus input nomor telepon. Dan setelah itu akan disimpan data pasiennya ke dalam database. Setelah itu kita akan masuk ke bagian pilih dokter. Di situ kita akan mendisplay pilih dokter yang tersedia. Setelah itu kita akan input pilihan dokternya. Setelah itu kita masuk pada bagian cek jadwal dokter. Di bagian ini kita akan memakai file jadwal dokter yang di dalamnya isinya pilihan dokter.
Jika tidak ada, maka akan tertulis tidak tersedia. Akan tertulis jadwal tidak tersedia dan cek jadwal dokter lain. Nah, jika ada, maka kita akan masuk ke bagian konfirmasi janji temu. Di bagian konfirmasi janji temu, kita akan display konfirmasi janji temu dengan dokter, dan setelah itu pilihan dokter. Habis itu kita akan confirm janji temu. Setelah itu kita masuk di proses pembayaran, kita akan display masukkan metode pembayaran, setelah itu input metode pembayaran, dan akan memproses pembayaran. Terus kita akan masuk ke bagian terakhir, yaitu konfirmasi pembayaran. Itu ada if pembayaran berhasil, dan kita akan display pembayaran berhasil dan ditemu Anda telah terkonfirmasi. Jika tidak, itu akan else, display pembayaran gagal, coba lagi. Itu akan terus berulang hingga proses pembayaran berhasil dan akan mengakhiri program. Lalu selanjutnya di sini ada CRUD dari pasiennya. Untuk program yang ini menampilkan CRUD create sama read-nya. Lalu selanjutnya di sini ada untuk update dan delete-nya ada di sini untuk CRUD yang pasien. Selanjutnya juga ada CRUD untuk dokter. Di sini ada untuk tambah dan lihatnya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada untuk CRUD bagian delete untuk dokternya. Jadi di sini untuk yang searching ini kita apa namanya memasukkan nama pasien, terus dari database-nya diambil lewat pasien, database pasien itu where nama like nama. Jadi ini searching ini berdasarkan nama. Setelah itu menampilkan nama dari ID-nya, ID, nama, umur, kelamin, keluhan. Untuk yang sorting ini diambil dari database pasien, terus ini berdasarkan abjad. Jadi by nama IC, saya lupa. Di ini berdasarkan abjad, jadi sesuai abjad A sampai Z. Diambil dari nama juga. Untuk ini Belum. menggunakan while, masukkan CRUD pasien, terus 2 masukkan CRUD dokter, 3 pilihan jadwal dokter dan konfirmasi janji temu, 4 info dan konfirmasi pembayaran, 5 keluar. Lalu pilih menu, switch, CRUD pasien, terus CRUD dokter, konfirmasi janji temu, dan info pembayaran. Untuk function, menggunakan string, ID integer primary key authoritative, masukkan username text not null, masukkan password, terus ID integer, masukkan nama teks Nox, umur, kelamin, dan keluhan. Terus masukkan nama teks dan jadwal. Terus masukkan pasien integer dan dokter, ID integer, jadwal, status pembayaran, terus create table, masukkan janji temu, tanggal, metode, jumlah. Biasanya untuk CRUD pasien ini, jadi ada tambah, ada list tambah, lihat update sama delete. Jadi untuk case pertama itu untuk menambah, case 2 untuk melihat, case 3 untuk mengupdate, case 4 untuk mendelete. Jadi semua semua operasi dilakukan dengan input ID untuk agar bisa men, apa, mengupdate dan mendelete. Ini untuk CRUD dokter sama. Nah, untuk konfirmasi janji tamu ini, di tahapan ini yang kita lakukan itu memilih ID pasien dan ID dokter yang sebelumnya sudah terdaftar di sistem.
Setelah itu kita tinggal masukin jadwal kapan janji temu bakal dilaksanain. Jadi ini tuh untuk mengeset waktu ketemu. Nah, selama status pembayaran belum lunas, sistem bakal otomatis memberi status belum lunas di bagian ini. Jadi intinya konfirmasi itu lebih untuk men-setup janji temu tanpa langsung mengurus ke bagian pembayaran. Setelah itu kita akan masuk ke proses input pembayaran. Di sini tuh setelah janji temu dikonfirmasi, datanya masuk ke database. Nah, pas di bagian pembayaran, kita tinggal masukkan ID konfirmasi janji temu tadi, terus memproses bayaran yang akan dilakukan. Kalau sudah sesuai seperti nominal yang dibayar sudah cocok dengan total tagihan, maka status pembayarannya otomatis berubah jadi lunas. Jadi alurnya pada bagian konfirmasi janji temu itu kita memilih ID pasien, ID dokter, dan masukkan jadwal. Itu di situ statusnya belum lunas. Tetapi setelah masuk pada input pembayaran, kita mengambil data dari janji temu yang tadi dan kita akan masuk proses pembayaran. Kalau sudah sesuai, maka status akan berubah menjadi lunas. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana alur berjalan dari awal hingga selesai. Di sini karena belum ada database, karena bisa saya riset, jadi pertama masukin pasien dulu, lalu tambah, bebas. Nah, kan status kalau udah selesai akan ada status pasien berhasil ditambahkan. Itu bisa dilihat. Bentar. Oke. Ini untuk apa namanya? Untuk menambah setelah pasien untuk menambah dokter. Jadwal. Nah, selesai. Nah, itu kita bisa lihat database-nya. Nah, ini ada apa namanya? Ada eh, data yang harus saya input. Nah, kemudian jika ingin proses CRUD-nya, untuk proses CRUD-nya untuk update. Nah, untuk update, ini kan ada daftar pasien. Di sini ada pilih ID pasien dulu. Nah, setelah dipilih, kita menentukan dokternya mau yang mana, karena saya baru masukin satu saja, berarti itu satu. Nah, terus ini ada formatnya mengikuti format itu banyak 2024, bulan 12, 20, pasti jam 10. Nah, setelah input, ini statusnya kan belum bayar. Nah, kan sudah apa namanya belum bayar. Nah, setelah itu pilih keempat untuk input dan konfirmasi pembayaran. Nah, ID-nya kan eh, yang tadi dipakai satu, pilih ID-nya yang satu, terus masukkan metode pembayaran ini bebas, masukkan jumlah pembayaran karena ini belum update jadi belum ada kisarannya, jadi terserah aja. Agar statusnya berubah jadi lunas. Setelah lunas, dia udah selesai. Itu aja. Oh ya, untuk proses CRUD-nya di sini untuk pasien. Nah, di pasien ini ada tambah, lihat update, hapus, sama ini ada searching sama sorting. Ini saya akan kasih lihat. Ini untuk read dari database pasien. Itu kita lihat untuk update, sama masukkan ID pasien yang tadi. Untuk mengupdate ini harus eh, dilihat dari database pasien, buat input apa namanya milih input yang kedua dulu. Jadi agar bisa update sama delete itu
butuh lihat database di pasien agar bisa lihat ID-nya dulu. Jadi input di pasien, terus nama baru. Di sini yang saya baru kasih kasih updatean, jadi untuk bisa merubah nama saja. Jadi belum bisa merubah umur, kelamin, sama keluhan. Bisa. Nah, setelah pasien berhasil diupdate, bisa dilihat lagi. Nah, tadi sudah berubah sama seperti dokter dan yang lain-lain. Oke, sudah sekian dari saya. Baik, sekian presentasi penjelasan program yang sudah kami buat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih.